Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena oleh kasih dan penyertaan-Nya kita boleh berkumpul pada saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya bersama. Kiranya melalui perenungan firman Tuhan hari ini, hati dan iman kita semakin dikuatkan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami ucap syukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk datang mendengarkan firman-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh waktu kami ke dalam tangan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan menjadikannya pedoman dalam hidup kami setiap harinya. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami dalam setiap bagian renungan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan membacakan pembacaan Alkitab terambil dari Matius 9 ayat 27 sampai 34. Matius 9 ayat 27 sampai 34. Yang berjudul perikop Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka. Katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus orang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, "Ya demikian, belum pernah dilihat oleh di Israel." Tetapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan." Selanjutnya, kita akan membacakan renungan pada pagi hari ini yang berjudul Memasyurkan Tuhan Yesus. Atau bahasa Torajanya Umpah Kalelang Puang Yesus. Jadi, kisah dalam Matius 9 ayat 27-34 menggambarkan dua orang buta yang disembuhkan oleh Yesus karena iman mereka. Yesus menunjukkan belas kasih-Nya kepada mereka yang datang dengan kerendahan hati dan keyakinan penuh. Setelah mata mereka dicelikan, Yesus berpesan agar mereka tidak menceritakan hal itu kepada siapapun. Namun, karena sukacita dan rasa syukur yang besar, mereka justru memasyurkan nama Yesus ke seluruh daerah. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita tentang kekuatan iman dan tanggapan hati yang tulus terhadap karya Tuhan. Pertama, iman yang sungguh kepada Yesus membuka jalan bagi mujizat. Kedua, orang buta itu tidak dapat melihat secara fisik, tetapi mata hati mereka penuh keyakinan bahwa Yesus mampu menyembuhkan. Iman mereka menjadi pintu bagi kuasa Allah bekerja nyata dalam hidup mereka. Kedua, sukacita sejati mendorong seorang untuk bersaksi. Ketika mengalami kasih dan kuasa Tuhan, hati manusia tidak dapat diam. Itulah yang terjadi pada kedua orang buta ini. Kesaksian kita tentang Yesus adalah bagian dari panggilan hidup orang percaya. Melalui perkataan dan tindakan, kita dapat memperkenalkan Yesus kepada dunia yang masih hidup dalam kegelapan. Kesaksian yang lahir dari hati yang bersyukur akan membawa banyak orang kepada pengenalan akan Kristus. Orang percaya dipanggil untuk memasyurkan Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kesaksian, pelayanan, dan perbuatan kita menjadi cermin kasih-Nya, sehingga nama Yesus semakin dikenal dan dimuliakan dimanapun kita berada. Amin. Sekian dari pembacaan renungan pada hari ini.
Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Ajarlah kami untuk memiliki iman yang sungguh kepadamu, seperti dua orang yang telah disembuhkan oleh Yesus. Tolong kami juga agar hidup kami menjadi kesaksian yang dapat memuliakan nama-Mu. Biarlah melalui perkataan, tindakan, dan kehidupan kami sehari-hari, banyak orang dapat mengenal kasih-Mu. Sertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan menjadi kekuatan dan pedoman bagi kita dalam menjalani kehidupan setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.